Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di Faith and Pandemic episode kali ini kita akan membahas isu yang lumayan berat, tapi penting untuk didiskusikan karena ini menyangkut juga keadilan, menyangkut juga keamanan dan kedamaian kita semua, dan isu ini terkait dengan ekstremisme. Dan untuk membicarakan hal tersebut, hadir di podcast Ren kali ini adalah Bapak Iwan. Beliau adalah National Manager untuk Project Protect yang digawangi oleh UNDP. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, semoga Gus Irfan juga sehat. Amin, amin. Terima kasih Pak Iwan sudah berkenan hadir untuk berdiskusi di podcast kali ini. Dan saya pengen mulai pertanyaannya tentang ini Pak, tentang dari pengalaman Bapak selama lebih kurang mungkin 2-3 tahun ini mengepalai Project Protect gitu. Boleh diceritakan nggak sebetulnya ekstremisme di Indonesia ini kondisinya seperti apa sih Pak? Ya, secara faktual kita bisa melihat beberapa hal ya dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Ada upaya-upaya yang ajak ya yang dilakukan oleh kelompok intoleran dalam upaya untuk menyebarkan fahamnya, menarik simpatisan, melakukan fundraising dan rekrutmen gitu. Itu terus dilakukan di atas maupun di bawah permukaan gitu ya. Termasuk juga dalam situasi yang pandemi ini gitu. Kita melihat misalnya beberapa tahun terakhir juga ada perubahan pola di mana peran perempuan ini semakin bergeser ke depan dalam artian menjadi menjadi lebih memegang peran dan terlibat langsung misalnya di dalam kegiatan aksi-aksi terorisme gitu. Yang termutakhir adalah dua kegiatan aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar dan penyerangan di Mabes Polri yang keduanya melibatkan perempuan, bahkan di Mabes Polri itu satu orang perempuan sendirian saja gitu. Ini satu situasi yang agak mengejutkan karena di situasi pandemi ternyata masih saja terjadi gitu. Dan kita juga melihat bahwa upaya-upaya penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah itu juga terus berjalan. Artinya kegiatan-kegiatan penyebaran informasi dan sebagainya untuk melakukan penyebaran faham, rekrutmen dan sebagainya itu tetap dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Begitu, Mas. Jadi sebetulnya wabah tidak menghentikan proses mereka untuk melakukan kegiatan yang dilandasi dengan paham ekstremisme ya Pak ya berarti? Ya mungkin beberapa sih ada beberapa respon saya kira ya. Yang misalnya gini, yang dapat kita kenali itu adalah penyebaran hoax ya, misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian selama masa pandemi ini. Ini terus dilakukan, mungkin juga atas pemahaman bahwa misalnya orang berpandangan, misalnya kelompok intoleran ya, atau sekelompok golongan intoleran yang tidak bertanggung jawab telah menggunakan pandemi ini untuk menyampaikan beberapa pemahaman parsial ya, dengan menyebarkan informasi palsu yang justru dapat memperburuk penyebaran virus. Jadi situasi pandemi ini digunakan oleh kelompok intoleran untuk
menyebarkan kebencian. Di samping itu tentu ada ya, karena kita sudah mengalami sendiri 2 serangan tahun ini ya, yang di Makassar dan di Mabes Polri tersebut gitu ya. Itu menunjukkan apakah hal tersebut tentu kita tidak bisa menganggapnya bahwa itu peristiwa yang serta-merta terjadi karena informasi sesaat, enggak. Tentu ada proses ya. Nah, ini proses penyebaran informasi, perekrutan, penyebaran paham itu tentu sudah berlangsung lama sehingga orang bisa terpapar dan kemudian berani melakukan tindakan-tindakan yang bagi hukum Indonesia, hukum di banyak negara itu dianggap sebagai sebuah tindakan terhadap kemanusiaan, katakanlah seperti itu. Nah, kita juga menemukan adanya informasi palsu yang mengkaitkan pandemi ini ya dengan isyarat akhir zaman. Oleh karena itu, menurut kelompok intoleran tersebut, pandemi hanya bisa diatasi dengan gerakan khilafah. Jadi situasi pandemi ini digunakan oleh banyak orang untuk menimbulkan respon-respon yang berbeda-beda yang bisa dilihat misalnya bisa agak ajak isunya, tetapi bisa bersifat katakanlah insidental. Misalnya ada, kita melihat ada xenofobia misalnya gitu ya, mengangkat isu-isu yang kebencian terhadap etnis tertentu. Ini juga dikaitkan dengan situasi pandemi gitu, ya, tanpa melakukan upaya-upaya verifikasi lebih lanjut terhadap informasi yang tersedia gitu. Pendapat-pendapat tersebut ya kemudian diolah dan dikembangkan lebih jauh, misalnya menentang secara sporadis pembatasan untuk melakukan ibadah di rumah ibadah. Dan kemudian memframingnya sebagai pemerintah melarang masyarakat untuk beribadah. Padahal kan tidak seperti itu. Itu adalah pengaturan supaya masyarakat dapat tetap melakukan ibadah dengan memenuhi protokol kesehatan. Tetapi karena framing itu kemudian disempitkan sebagai larangan untuk beribadah. Penyempitan dan pengerucutan atau framing ini dapat kita lacak di banyak isu lain juga. Begitu, Mas. Berarti kalau begitu, apakah framing dan disinformasi ini merupakan tantangan paling berat, Pak, dari proses Bapak bersama tim Protek gitu untuk melakukan riset dan melakukan edukasi terkait narasi keberagaman, inklusivitas, dan toleransi gitu? Apakah ini 2 hal yang paling berat, ataukah jangan-jangan masih ada lagi nih, Pak, tantangan lainnya yang juga berat? Ya, tentu itu salah satu tantangan bersama kita. Dia menjadi satu hal yang harus kita berikan perhatian berlebih karena bersifat penggunaannya itu di dunia maya dan itu kan tanpa batas ya, artinya borderless begitu ya. Kita bisa mengakses informasi yang dikirim oleh siapa saja dari mana saja, dan kita bisa mengaksesnya juga dari mana saja selama kita terhubung dengan internet misalnya, seperti itu. Nah, ini saya kira yang salah satu kendala, di samping ada tentu tantangan-tantangan lain yang juga sudah dijawab secara sungguh-sungguh oleh banyak pihak, para pemangku kepentingan, dan terus membutuhkan kesinambungan perhatian dan dukungan sumber daya gitu. Kalau ini, Pak, kalau dari segi persentase, katakanlah seperti itu, jika kita berusaha untuk mengkuantifikasi secara simplifikatif gitu, apakah gagasan-gagasan yang berdekatan atau masih dalam ranah ekstrim ini diadopsi oleh
dominan anak muda gitu, ataukah kita masih punya harapan gitu, dalam artian apakah anak-anak muda justru mayoritas sudah mendapatkan gagasan-gagasan yang pro keberagaman, inklusivitas gitu? Saya kira sih kalau beberapa informasi yang tersua di dalam beberapa pertemuan dan pembicaraan ya, kegaduhan kelompok intoleran itu masif di dunia maya, ya, tetapi secara kuantitas itu tidak besar di dunia sejatinya gitu ya. Hanya kan persoalannya adalah kalau ini terus menerus dan tanpa ada upaya untuk kontranarasi yang baik, tentu akhirnya banyak pihak menganggap itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Sehingga akhirnya orang memilih untuk mempercayai lah dan sebagainya. Jadi tantangan tersebut saya kira membuat kita ya mau tidak mau harus melakukan tindakan-tindakan tanggapan yang terukur, terencana, sistematis ya dalam menanggapi isu-isu tersebut. Dan saya kira anak muda sebagai pengguna terbesar sosial media di Indonesia, potensi terpaparnya tentu juga tinggi gitu. Tetapi kita juga sadar bahwa banyak yang sudah dilakukan oleh banyak lembaga, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis keagamaan dalam mendorong dan menguatkan generasi muda untuk lebih berpaham toleran dan menghargai keberagaman. Kalau ini Pak, kalau dari segi belakangan kan Taliban berhasil menguasai lagi Afghanistan, dan itu sempat jadi perbincangan hangat gitu ya. Ada yang menganggap bahwa Taliban sudah berubah dan sudah tidak, dalam tanda kutip, sudah tidak mengadopsi paham ekstrim, tapi ada juga yang berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Taliban hanya akal-akalan gitu untuk dalam tanda kutip mengelabui. Kemudian juga ada banyak pihak yang khawatir bahwa gelombang tersebut akan memantik kembali gagasan-gagasan atau sel-sel ekstremis gitu di Indonesia. Nah, kalau dari Pak Iwan sendiri, gimana Pak melihat hal tersebut? Saya kira sedikit banyak tentu ada pengaruhnya ya. Karena dari sisi kesejarahan misalnya, banyak pelaku terorisme di Indonesia yang di masa lalu adalah mereka yang punya pengalaman belajar bertempur di Afghanistan, gitu. Dengan berbagai alasan dan sebab gitu ya. Nah, pada saat awal kembalinya Taliban, kita melihat ada beberapa respon yang timbul dan beredar di beberapa kanal sosial media. Gitu. Yang pertama misalnya adanya upaya glorifikasi peristiwa tersebut dan mendorong agar peristiwa kembalinya Taliban dijadikan momentum untuk mendorong peristiwa serupa di Indonesia. Tetapi ini nampaknya bertepuk sebelah tangan ya secara gagasan, karena akhirnya mendem sendiri gitu ya upaya glorifikasi ini, karena fakta-fakta selanjutnya itu mengkanter upaya glorifikasi tersebut gitu. Misalnya sampai saat ini pemerintah banyak dorongan internasional ya, termasuk kemarin Menteri Menlu ya juga pemerintah Indonesia dalam hal ini juga mendorong supaya pemerintahan Taliban itu juga lebih memberikan akses yang baik kepada perempuan dan sebagainya. Itu tuntutan internasional itu kan saya kira juga perlu menjadi perhatian mereka gitu. Nah, kalau kita lihat yang kedua itu adalah ada upaya kontranarasi yang dilakukan oleh kelompok moderat. Mereka melakukannya dengan diskusi, webinar dan seterusnya yang mencoba memetakan secara lebih lengkap, ilmiah dan berbasis data tentang potensi yang terjadi
di Afghanistan sekembalinya Taliban. Kita juga melihat adanya beberapa dorongan dan upaya diplomasi agar Taliban saat ini tidak menjadi Taliban yang berkuasa pada 20 tahun lampau. Gitu. Nah, yang kita perlu juga sikapi adalah potensi kebangkitan jaringan-jaringan ekstremis ya, yang bangun lagi karena merasa mendapat momentum gitu. Nah, ini yang saya kira perlu disikapi ya. Kita juga melihat misalnya ada beberapa upaya dari lembaga pemerintah ya, lembaga penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan secara lebih serius terhadap potensi bangkitnya sel-sel yang tidur tersebut gitu. Kalau ini Pak Iwan, kalau dari kejadian yang kalau tidak salah beberapa waktu lalu itu Pak Mahfud MD mengumumkan bahwa Ali Kalora ya kalau tidak salah yang beberapa waktu sempat menghebohkan ya, Mujahidin Indonesia Timur ya. Ya betul. Nah itu kalau Pak Iwan melihat dengan terbunuhnya gitu, dengan terbunuhnya dan tertangkapnya beliau ini bagaimana nih? Apakah akan ada pengaruh yang baik, misalkan sel-selnya jadi kemudian tidak akan berfungsi atau mungkin akan muncul lagi pemimpin yang baru gitu atau gimana Pak? Kalau dari pengalaman dan pemahaman Pak Iwan? Kalau dari amatan saya secara pribadi, saya memandang gini, kita ini berhadapan dengan sebuah katakanlah misalnya ideologi ya. Kalau sesuatu sudah dipercaya, kita kan tidak bisa tahu apa isi otak orang lain ya. Betul. Bisa saja diam-diam gitu, secara pergaulan baik, tetapi pemikiran di dalam kepalanya kita tidak bisa tahu gitu. Tentu ada peristiwa-peristiwa yang berdampak terhadap anggota sebuah kelompok ya, tumbangnya gitu ya, tumbangnya katakanlah atau tumbangnya misalnya tokoh gitu, itu tentu membawa dampak psikologis saya kira, yang kalau bisa dikelola dengan baik ini bisa meruntuhkan rasa percaya diri dan kemudian menimbulkan rasa penyesalan dan seterusnya, sehingga kemudian misalnya memutuskan berhenti untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan terorisme dan sebagainya, atau juga bisa jadi hal tersebut menjadi pemicu bagi para katakanlah misalnya para penduduk menuntut balas gitu loh. Nah ini saya kira yang harus disikapi juga oleh, dan saya kira lembaga penegak hukum saya kira sudah merespon hal tersebut lah. Iya. Ini Pak terakhir ini kalau saya mendengar tadi dari penjelasan Pak Iwan, saya menangkap bahwa memang situasinya, tantangannya sangat kompleks dan anak muda sangat berpotensi untuk terpapar paham ini secara besar gitu potensinya. Tetapi di sisi lain juga banyak pihak sudah melakukan upaya-upaya baik sendiri-sendiri maupun kolaboratif untuk mengupayakan kontrarelasi. Nah, kalau kita berbicara soal PR nih Pak, PR yang mesti diprioritaskan untuk teman-teman, untuk kawan-kawan yang juga concern di isu ini, yang ingin berkontribusi lebih dalam untuk mengupayakan kontrarelasi gagasan toleransi, gagasan inklusivitas, gagasan keberagaman, gagasan moderasi beragama. Kira-kira apa Pak PR yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan? Saya kira yang menjadi poin besar adalah kesepakatan seluruh komponen bangsa ya di Indonesia untuk menerapkan apa yang kita sepakati, kita sebut sebagai the whole of government and whole of society approach ya. Pendekatan menyeluruh seluruh komponen lembaga pemerintah dan pendekatan menyeluruh
seluruh komunitas ya dalam merespon, menanggapi, melakukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan ini. Saya kira juga tentu sudah banyak usaha yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi berbasis keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang masih menuntut perbaikan dan dukungan lebih lanjut. Mungkin saja dalam hemat saya itu pertama ada penumbuhan kemampuan berpikir kritis di setiap jenjang pendidikan, itu perlu diperkuat dan dimasifkan. Bila masyarakat, utamanya anak-anak dan pemuda memiliki benteng kemampuan berpikir kritis, hal tersebut dapat menjadi bekal untuk tidak mudah menerima pandangan kekerasan sebagai solusi dan jalan satu-satunya cara dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Ruang perjumpaan ini juga perlu dibuka, didorong, dan difasilitasi sebaik-baiknya, karena akan membekali para pihak yang terlibat untuk belajar memahami, menerima, dan menghormati pihak lain yang berbeda latar belakangnya. Dan saya kira hal lain juga adalah mengeksplorasi, menggali nilai-nilai kebaikan, penghargaan terhadap keberagaman yang ada di dalam masyarakat, di dalam kearifan masyarakat lokal ya. Kita bisa temukan itu banyak hal di Indonesia gitu ya. Kita misalnya di Lampung kita tahu ada namanya Piil Pesenggiri ya. Di dalamnya ini falsafah hidup orang Lampung. Di dalamnya itu ada namanya Nemui Nyimah, gemar menerima dan menghormati tamu. Jadi secara falsafah hidupnya masyarakat Lampung ini bersikap terbuka menerima tamu, gitu ya. Tamu itu kan sesuatu atau orang yang belum tentu kita kenal. Tetapi masyarakat di sana itu sudah falsafahnya adalah menerima kedatangan orang lain. Itu mereka senang didatangin, ada tamu datang. Itu sebuah kehormatan gitu loh. Dan sehingga mereka menghormati. Nah, kalau kita memahami bahwa menghormati orang itu sejatinya tidak mensyaratkan harus kenal gitu. Tapi kalau saya tidak kenal Gus Irfan, saya tetap harus menghormatinya, karena tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menghormati orang lain misalnya. Nah, faham-faham falsafah hidup yang seperti ini tersedia dan Indonesia sangat kaya gitu. Di Aceh misalnya ada falsafah tentang misalnya pintu Aceh ya. Kalau kita masuk ke rumah khas Aceh itu, rumah itu bagian dalamnya itu lega dan beratap tinggi, udaranya bagus, sirkulasinya baik gitu ya. Tetapi pintu masuknya itu pendek, tidak tinggi gitu pintu masuknya itu. Kenapa? Membuat itu mengajarkan bahwa untuk masuk kita harus membungkukkan badan. Karena itu yang saya pelajari adalah yang ketika saya tinggal di sana dan saya pelajari dari masyarakat dan berdiskusi dengan orang-orang setempat adalah kalau datang dengan penuh rasa hormat, maka akan masuk ke dalam rumah Aceh itu, begitu masuk di dalam itu penuh dengan kelegaan. Karena atapnya tinggi sekali gitu ya, ruangan tersedia dengan baik, disambut dengan ramah gitu. Tetapi kalau mencoba masuk dengan istilahnya secara simbolik ya, berdiri tegak, kepala mendongak, itu pasti kebentur kepalanya karena nggak bisa masuk karena memang pintunya dibuat pendek gitu. Nah, hal-hal seperti ini, kearifan-kearifan seperti ini, saya kira ini kalau dieksplor, ini bisa mengajarkan kepada kita, yuk kita menghormati orang lain, gitu ya. Menghormati orang lain itu nggak usah pakai syarat harus kenal, harus akrab, enggak. Tidak ada kewajiban tuh. Kita hormat itu karena memang kewajiban kita menghormati orang lain, gitu. Saya kira demikian, Gus Irfan.
Nah, saya merinding Pak, terutama bagian yang terakhir, bagian bahwa sebetulnya kita punya modal kearifan yang luar biasa kaya gitu ya untuk menjadi benteng, cuman mungkin proses kita mengeksplorasinya belum terlalu dalam sehingga kearifan lokal itu hanya sekedar kita kenal tapi kita nggak memperoleh makna dan tidak terinternalisasi sebagai nilai gitu kali ya Pak ya. Iya, mungkin begitu. Mungkin salah satu tantangan dari anak muda sekarang itu bagaimana mungkin juga kita makanya dari misalnya UNDP lakukan itu saat ini mencoba mengeksplorasi kearifan-kearifan lokal tersebut untuk diceritakan, dimaknai sebagai satu hal yang baik dan menjadi pengingat gitu. Sampel contoh-contoh yang lain itu adalah misalnya tradisi atau kebiasaan untuk memberikan sejenis sedekah gitu ya. Satu sedekah diberikan kepada orang atas nama anggota keluarga yang sudah berpulang gitu ya. Itu kemudian kita eksplorasi, kita diskusikan bareng-bareng gitu ya oleh anak-anak muda, mereka menceritakan tentang satu tradisi ini gitu ya. Ternyata gitu, ini mengajarkan bahwa siapa yang bisa melakukan kebaikan tersebut adalah orang hidup gitu ya. Jadi ketika kita meninggal itu maka akan terputuslah potensi kita berbuat kebaikan. Sehingga ketika kita hidup, maka menjadi kewajiban kita untuk menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Karena dengan kita hidup, kita bisa berbuat kebaikan atas nama diri kita, juga bagi orang lain, anggota keluarga kita yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, misalnya seperti itu. Kemudian hal ini didorong lebih lanjut. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, menjadi penting mengikuti protokol. Kenapa? Karena itu memberi kesempatan kita untuk hidup lebih panjang, untuk bisa memberi manfaat lebih baik kepada masyarakat, gitu, kepada umat. Jadi kearifan-kearifan lokal ini bisa dieksplor dan menjadi penting digali untuk dimanfaatkan bagi hal-hal baik yang menjadi prioritas bersama, gitu. Iya Pak, oke. Baik, ini menarik sekali. Kita ketika memulai diskusi ini, kita membahas isu yang mungkin asing bagi kita dan ternyata jawabannya justru sudah tersedia di dalam sejarah kita, di dalam diri kita, di dalam sekeliling kita, dan jawaban tadi saya sangat garis bawahi dan juga terutama juga untuk teman-teman anak-anak muda nih bahwa kita butuh untuk sama-sama mengupayakan kedamaian dan inklusivitas dan persatuan Indonesia ini dengan tidak perlu mencari jauh-jauh, cukup mengeksplorasi secara kritis kearifan lokal kita masing-masing dan memperbanyak ruang perjumpaan sebagai tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar segala macam aktivitasnya. Terima kasih teman-teman. Itu saja untuk Faith and Pandemic episode kali ini. Nantikan terus dan dengarkan terus podcast Ren di kanal YouTube, Spotify, Anchor, dan Google Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Irfan. Terima kasih Pak Iwan.